Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh kemudahan, dalam keadaan penuh kegembiraan. Ya, karena hakikatnya setiap hari itu bagi kita adalah hari yang baru. Kenapa disebut hari yang baru? Karena setiap hari setelah kita dibangkitkan oleh Allah dari tidur kita, maka hakikatnya Allah memberikan kehidupan baru buat kita. Ya. Makanya kalimat pertama yang dibaca ketika bangun dari tidur adalah Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas nikmat-nikmatnya, kita sekarang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena solawat ini jangan dilupakan, apalagi dihilangkan. Ya, solawat ini satu paket. Ya, satu paket dalam setiap muqaddimah. Ya, siapapun orang Islam yang membuka pembukaannya, ya, harus ada sholawatnya. Harus ada sholawatnya. Mau yang pendek, mau yang panjang, terserah yang mana saja. Yang penting harus ada sholawat. Ya, itu dikuatkan agar apa? Agar yang kita sampaikan itu menjadi kebaikan. Ya. Agar yang kita bicarakan, yang kita rapatkan, yang kita omongin, apapun itu kalau sudah di muqaddimahi dengan memuja Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan yang kita lakukan itu menjadi kebaikan dan tentunya menjadi saksi di hadapan Allah kita digolongkan orang-orang yang menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang atau membicarakan tentang ciri-ciri orang bodoh. Ciri-ciri orang bodoh. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Karena ini sebagai pengingat buat saya juga. Jangan sampai saya masuk dalam orang ini, dalam ciri-ciri ini. Ternyata ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan ini, dan beliau ini adalah orang yang diceritakan dalam sejarah Islam yang terakhir masuk Islam di zaman Rasulullah. Nah, jadi siapa sahabat yang satu ini? Sahabat yang satu ini bernama Abu Darda. Ya, jadi Abu Darda di dalam nasihatnya dia menyebutkan tentang 3 ciri orang yang bodoh, jahlun. Nah, ini kita sampaikan, ini saya saya coba bahas agar menjadi pengingat buat saya juga. Jangan sampai saya tergolong dari orang-orang yang bodoh ini. Nah, siapa sih Abu Darda ini? Ternyata Abu Darda ini memiliki nama yang luar biasa. Abu Darda Uwaimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais bin Umayyah bin Amir bin Adi bin Ka'ab bin Khajraj bin Harits bin Khajraj. Ya, ini yang kita kenal, kemudian nama populer yang disebut dengan Abu Darda atau Uwaimir. Ya, jadi ada Uwaimir, ada Abu Darda. Tapi yang paling saya secara pribadi dengar yang paling populer adalah Abu Darda. Nah, Abu Darda ini ketika masuk Islamnya lucu. Lucu, jangan ketawa dulu, saya belum cerita.
Abu Darda ini ketika masuk Islam lucu. Kenapa dia lucu? Karena dia itu suatu hari ketika dia masih menjadi orang kafir Quraisy, kan orang kafir Quraisy itu kebanyakan orang yang menyembah berhala. Orang yang menyembah berhala ini, dia akan melihat berhalanya itu sesuatu yang sangat istimewa. Nah, ketika dia melihat berhala, datanglah temannya. Nah, temannya ini tanpa banyak omong, tanpa AIU, langsung merusak berhalanya. Nah, ini lucunya, Abu Darda ini ngeliatin aja. Temennya sedang merusak berhala dia ngeliatin aja. Ngeliatin. Nah, gara-gara ini Abu Darda masuk Islam. Kenapa? Abu Darda itu orangnya cerdas. Ketika itu dia langsung berpikir, iya juga ya. Ternyata berhala ini memang gak punya kuasa, gak punya kekuatan. Itu buktinya teman saya aja bisa ngerusakin dia, bisa menghancurkan dia. Harusnya kalau emang dia Tuhan, kata Abu Darda nih, dia harusnya bisa menyelamatkan diri. Minimal berhala ini lari lah kalau dia gak bisa melawan. Lari lah gitu. Tapi berhala ini diem aja. Dihancurkan sama temannya, gak ada perlawanan. Hancur lebur sama temannya diacak-acak tuh berhalanya. Nah, gara-gara inilah Abu Darda kemudian menghadap Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Dan dalam riwayat yang lain, dalam kisah yang lain, Abu Darda ini dikenal adalah sahabat yang terakhir masuk Islam menghadap Rasulullah SAW. Nah, di dalam sebuah buku, ya, karya Khalid Muhammad, dalam bukunya yang bertajuk biografi 60 sahabat Rasulullah, dia mengisahkan Abu Darda ini adalah seseorang yang tidak pernah berhenti berpikir, tidak pernah berhenti belajar. Dia selalu merenung dan selalu tadabbur, ya. Dan dia langsung belajar kepada Rasulullah karena saat itu beliau masih hidup di zaman Rasulullah SAW, sehingga karena dia suka berenung, suka berpikir, dia dikenal juga sebagai sahabat yang memiliki ahli hikmah. Ahli hikmah ini seseorang yang memang Allah berikan kemampuan untuk memberikan pencerahan-pencerahan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas hari ini adalah nasihatnya Abu Darda tentang ciri-ciri orang yang bodoh, jahlun. Jadi kalau orang memiliki salah satu dari ciri ini, maka dia termasuk golongan yang jahlun. Bahkan jahlun murakkab, jahlun yang bertingkat-tingkat, berlipat-lipat, ya, orang yang bodoh. Apa yang pertama dia katakan? Abu Darda dalam nasihatnya itu yang pertama, orang yang bodoh adalah orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Ya, biasanya orang yang bangga dengan dirinya sendiri ini orang yang nggak tahu bahwa ada orang lain yang lebih daripada dia, ya, yang lebih pintar, yang lebih kaya, yang lebih hebat, yang lebih berjasa, yang lebih berpengaruh. Nah, hati-hati nih. Ini kalau dia atau kita merasa bangga dengan diri kita, nah, kita berarti digolongkan orang yang jahlun, orang yang bodoh, ya. Makanya Islam itu sangat membenci orang yang bangga dengan dirinya, karena itu bagian dari sifat sombong, ya. Nauzubillah. Biasanya orang yang merasa bangga dengan dirinya itu orang yang memang baru tahu sedikit, dia udah heboh sendiri, udah merasa kayak tahu semuanya. Nah, itu nauzubillah. Atau dia baru punya sedikit rezeki, ya, itu udah heboh, udah ngomong sono ngomong sini, rame lah gitu. Nah, ini hati-hati, ya. Terus yang kedua, yang menjadi ciri orang bodoh kata Abu Darda adalah orang yang banyak berbicara, ya, tapi nggak ada manfaatnya. Ngomong sono ngomong sini, tapi itu bukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini termasuk orang yang bodoh. Nauzubillah. Ya, hati-hati. Jadi kalau kita bicara, itu dipastikan kita bicara dalam hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang negatif, apalagi sampai ghibah.
ngomongin orang, ya hati-hati. Jadi kita jangan sampai terjebak dengan kondisi ini, kebiasaan ini, ya. Terus yang terakhir kata Abu Darda, orang yang bodoh adalah orang yang melarang sesuatu tapi dia sendiri mengerjakannya. Ya, misalnya jangan makan minum sambil berdiri. Dia makan minum sambil berdiri. Misalnya dia menyuruh infak sedekah. Ayo infak sedekah yang banyak, tapi dia sendiri tidak infak sedekah. Jadi orang yang bodoh itu diantaranya orang yang melarang atau menyuruh sesuatu tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Nah, ini adalah 3 ciri yang disampaikan oleh Abu Darda bahwa kalau kita memiliki salah satu dari ciri yang ini, maka kita digolongkan orang yang bodoh. Ya, nauzubillah. Jadi saya ulangi sekali lagi, orang yang bodoh itu cirinya yang pertama adalah merasa bangga dengan dirinya. Yang kedua, banyak bicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, melanggar, menyuruh sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya, ya, atau dia melanggarnya apa yang dia omongin, yang dia bicarakan, ya. Baik, itu saja dari saya hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa berguna. Kalau ada yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada yang benar, silakan diamalkan, silakan digunakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.